Predikat pengacara yang banyak kasus dan banyak cakap mungkin sudah beralih dari Farhad Abbas ke Rasman Arif Nasution. Setidaknya di media sosial, Rasman selalu jadi perbincangan panas. Tapi benarkah alih-alih suka mengamuk dan memancing kemarahan seterunya di ruang sidang, Rasman mengaku masih mendambakan perdamaian? Benarkah di balik sikap kerasnya, Rasman takut masuk penjara? Setelah dikhianati mantan kliennya, apakah Rasman merasa dikhianati oleh sejumlah sahabat dari Forum Batak Intelektual? Benarkah saat terpuruk, Rasman kembali menjalin komunikasi dengan mantan istri sirinya, pesinetron Bella Luna? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Dulu, ada pengacara Farhad Abbas yang langganan berseteru dengan sederet artis dan paling getol berselancar di media sosial. Kini Farhad seolah kalah pamor oleh Rasman Arif Nasution. Tercatat 9 kasus hukum yang menahbiskan Rasman sebagai terlapor. Tak mau kalah gertak, Rasman pun melaporkan balik sederet pesohor, pengacara dan pejabat yang berani mengusiknya. Selain Hotman Paris, Denis Karyesta dan Dr. Richard Lee, Rasman juga melaporkan Farhad Abbas dan sederet orang penting ke Polda Sumatera Utara atas dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan kasus yang saya tangani, terkait dengan laporan saya terhadap saudara Denis Karyesta, saya terhadap Farhad Abbas, laporan saya terhadap Samsul Caniago, laporan saya terhadap Dr. Richard Lee dan Hotman Paris Kutapia serta Evi Susanti, mantan istri Gubernur Sumatera Utara, yang istri keberapa saya nggak tahu tuh, tapi yang pasti istri muda lah, ya. Baru saja mendapat surat dari Dit Cyber atau Dirkrimsus Polda Sumatera Utara terkait dengan klarifikasi dalam hal ini undangan mediasi terkait laporan saya terhadap saudara Denis Karyesta dan Samsul Caniago. Si Denis ini diundang datang. Nah, saya minta dia datang ya, supaya dia datang hari Rabu tanggal 14 di Krimsus Polda Sumatera Utara. Nah, saya mau lihat itu wajah si ini kayak apa sama Samsul Caniago nih ya. Ini sudah datang. Nah, kemarin perkembangannya gue dapat panggilan mediasi dari Medan, dari Medan. Terus gitu pertama-tama gue mau ucapin terima kasih untuk Polda Sumut karena undangannya, dan seperti biasa Denis selalu kooperatif. Kayak kemarin gue datang, tapi gue datang kemarin ke sana karena gue kooperatif dan gue menghargai kepolisian Indonesia. Dan gue yakin polisi Indonesia ada polisi yang presisi dan semua tuh sama di mata hukum. Tapi sekali lagi kalau misalkan untuk panggilan mediasi ke Medan lagi, gue udah gak mau. Karena tiket gue yang kemarin belum diganti sama si Rasman, ganti tiketnya. Ganti tuh tiket gue udah Bujeti, iya kan? Ya, Denis Karyesta harus menyiapkan budget khusus untuk terbang ke Medan memenuhi panggilan Polda Sumut. Tapi karena suatu hal, Denis batal memenuhi panggilan itu. Benarkah Denis terancam menjadi tersangka pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik? Mengapa laporan Denis terhadap Rasman yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya seolah lambat diproses? Lupa gue, nanya udah lama banget. Kapan tuh ya? Bulan lalu kan? Bulan lalu panggilan pertama, gue datang ke Medan. Nggak ada persiapan apa-apa. Ngapain gue mesti siap-siap sama orang kayak gitu? Orang seperti itu akan jatuh dengan sendirinya kok. Karena menurut gue Rasman sudah termasuk kriminal. Dia melecehkan wanita dengan verbal ke gue, dengan bukti yang ada, dan dengan ke Claudia juga. Semuanya emang butuh proses. Nggak bisa lah kalian nanya proses sampai mana. Emangnya kepolisian kan ada prosesnya, semua nggak kayak tahu bulat ya, goreng dadakan ya. Semua ada prosesnya. Dan emang nggak gampang kan. Kayak Medina juga kan diproses kan ujung-ujungnya. ya, ini akan berproses. Saya mau lihat nyalinya si Denis ini datang yang kedua kali nih, kan saya udah bilang kan, lu nanti berulang-ulang nih datang ke Medan, kan benar ya? Ini sudah jalan. Saya minta you datang. Saya baru dapat info tadi dari sespri saya mengatakan bahwa Denis katanya nggak datang. Kalau dia tidak datang,
hak dia untuk menyampaikan sikap dia, pendapat dia terhadap laporan saya menjadi hilang. Itu menjadi sebuah kebodohan bagi dia menurut saya. Jika laporan Rasman terhadap Dennis, Farhad Abbas, dan Hotman Paris masih tahap penyidikan, laporan Rasman terhadap Dr. Richard Lee sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rasman yang tak terima perlakuan Dr. Lee lantaran memutuskan kontrak secara sepihak menggugat kerugian material dan imaterial senilai 20,7 miliar. Setelah heboh pemecatan Rasman dari organisasi kepengacaraan lantaran diduga menggunakan ijazah palsu, Dr. Lee auto berani melaporkan balik Rasman atas dugaan penipuan dan ijazah palsu. Tidak tanggung-tanggung, Dr. Lee menggugat kerugian material dan imaterial kepada Rasman sebesar 0,5 triliun lebih, tepatnya 502,5 miliar. Apakah dengan bukti ijazah Rasman yang dilaminating, Dr. Lee optimis mampu mengalahkan Rasman di meja hijau? Nggak tahu. Jadi jujur saya nggak tahu karena kan saya menyerahkan semuanya ke pengacara saya. Untuk sidang perdata saya nggak tahu sudah sidang yang keberapa. Kemarin kan ada sidang saksi. Kebetulan malam ini saya ada meeting dengan pengacara saya. Nanti dia akan paparkan sampai di mana dan juga bukti-bukti punya saya juga kan kita sudah gugat balik ya 502 miliar ya saya gugat balik ke Bang Rasman. Sudah. Saya sendiri sudah laporkan ini ke Mabes ya. Jadi saya sendiri sudah melaporkan abang mantan saya ke Mabes tentang terkait penipuan. Ya, penipuan ijazah salah satunya ya. Beliau menipu saya bahwa beliau bukan sarjana hukum ternyata gitu. Sejujurnya saya nggak punya intensi jahat untuk pengen buat dia masuk. Ya, saya nggak punya intensi itu. Buktinya dari kita putusin kontrak dia itu dari bulan Desember akhir sampai detik sekarang, kan baru bulan lalu saya melaporkan dia ke pihak polisian. Karena ya kalau misalnya saya ada dendam mungkin Januari atau Februari saya sudah laporin. Tapi karena saya berpikir ya udahlah kita masing-masing aja deh, nggak usah saling ganggu kayak gitu. Kalau kamu nggak suka dengan aku ya sudah, aku juga nggak suka dengan kamu, ya udah kita nggak usah saling ganggu. Tapi kan karena beliau sudah gugat saya secara perdata, rugi dong saya juga harus tunjukkan ya. Ibaratnya jangan gigit saya, kalau saya gigit ya saya juga bisa gigit balik. Berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh pihak penggugat, sama sekali tidak dapat mendukung dalil-dalil yang mereka ajukan dalam gugatan. Ya, kenapa? Kesatu, bukti-bukti yang diajukan itu lemah. Ya, nah yang diajukan ke persidangan ini adalah buktinya nih ya. P4 ya, perjanjian jasa konsultasi hukum. Ternyata diajukan itu buktinya dilaminating. Ya, kalau bukti dilaminating itu dari mana kita bisa tahu itu asli atau tidak berkasnya, ataukah sama atau tidak yang pernah ditandatangani? Menurut hemat kami, ya, pengalaman kami dalam beracara, bukti seperti itu sepatutnya ditolak oleh majelis hakim yang mulia. Ya, kedua juga tadi, ya disampaikan juga nih ada bukti P14, ya. Surat keterangan lulus atau SKL dari Universitas Ibnu Khaldun berdasarkan surat keterangan nomor 01/BAAK UIC /8 Romawi /2022. Kok katanya dia udah jadi advokat senior, katanya udah lama jadi advokat. Kok di sini surat keterangannya tahun 2022? Lulusnya kapan? Jadi ini pertanyaan kita semua, pertanyaan netizen, pertanyaan masyarakat semua. Rasman ini asli nggak dia lulusan Ibnu Khaldun? Kedua, nah, itu kan kata dia. Mana ada tuding-tuding itu masalah berita lain itu, nggak ada urgensinya itu. Enak aja bilang-bilang. Makanya tanya Dennis, lu udah pergi ke Malaysia, udah cek S2 saya, S3 saya. Dia bilang S3-nya terdaftar, sudah lulus S2 nggak terdaftar. Bagaimana ceritanya saya bisa lulus S3 nggak lulus S2? Emang bisa bayi langsung berlari, nggak duduk dulu? Ya yakin menang dong, tidak berdasar dia mencabut kuasa, dan itu aneh ya. Kalian catat begini ya. Kuasa hukumnya berbelit-belit. Ingat ya, Richard Lee mencabut kuasa dari saya dan termasuk memutus kontrak itu jauh sebelum masalah saya muncul yang mereka laporkan itu. Sekarang dalam jawabannya menyebut-nyebut ijazah, menyebut-nyebut nanti nggak terbukti saya kejar lagi, termasuk pengacaranya. Kalau pengacaranya mereka yasa, saya kejar untuk perdamaian, kata-kata speech damai no, ya. Saya hanya damai dengan Bang Riki Sitohang, ya. Saya cabut laporan saya terhadap Kuya-Kuya dan
Kenapa saya cabut? Karena pertimbangan saya, kalau uya-kuya juga, saya lihat relatif lebih intelek, cara bertanya lebih fair. Ya. Nah, misalnya tentang sumpah saya lah segala macam, itu udah keluar dari PT itu. Gak ada masalah dengan sumpah saya. Terkait dugaan ijazah palsu Rasman, Bella Luna, mantan istri Rasman, angkat bicara. Bella yang dinikahi Rasman pada tahun 2016 cukup yakin suaminya adalah lulusan sarjana hukum dan pernah kuliah S2 di luar negeri. Saya nggak percaya. Kalau aku sih dia emang berpendidikan ya, soalnya kan juga aku dibawa ke kampusnya yang di Malaysia juga, terus juga aku diajakin ke kampusnya yang di mana tuh, itu bener kok dia. Jadi ya menurut aku yang ini aja sih, yang sirik-sirik aja sama dia ya. Berarti itu tidak benar ya kayak menurut Kak Bella ya? Kak soal iya, soalnya kan aku yang lihat nyata ya. Iya kakak 2016 lah, iya setahun sama dia. Setahun. Bulannya aku lupa sih. Pokoknya nikah siri itu ya Kak ya? Iya, nikah siri. Nah sekarang Bang Rasman sekarang banyak menuai kasus nih Kak, tanggapannya gimana sih Kak? Ya doain aja, semoga kasusnya cepat berakhir. Mungkin di balik itu kan ada pelajaran-pelajaran kehidupan dari dia gitu. Jadi ya semoga ada baiknya lah gitu. Ya, saat itu Bella masih menjadi istri ketiga Rasman. Ia pun ikhlas dipoligami dan sudah mengenal istri tua Rasman. Meski pernah melaporkan Rasman atas dugaan KDRT, toh sekarang Bella mengungkapkan sisi positif dari sosok Rasman yang jarang diketahui publik. Tapi setelah 5 tahun bercerai, Bella Luna masih menjalin komunikasi dengan mantan suaminya itu. Apakah Bella merasa iba melihat seabrek kasus hukum yang membelit Rasman? Tahu nggak sih kalau ternyata Bang Rasman tuh poligami dengan istri-istri yang lain juga gitu? Tahu. Saat sama Kak Bella itu berapa istri keberapa Kak Bella gitu Kak? Aku saat itu sih yang ketiga ya. Oh yang ketiga. Kalau sekarang tahu nggak Kak kalau Rasman tuh sampai 7 Kak istrinya Kak? Update gak sih? Iya, aku baca sih beritanya ya, rame, terus dikirimin dari temen juga. Terus ya udahlah, emang dianya kayak gitu, mau gimana lagi ya? Udah nggak ada komunikasi. Oke Kak. Lebih baik masing-masing ya. Yang dimana aku juga kemarin tuh udah ngerasain dunia, sekarang ngumpulin tabungan buat akhirat. Sama seperti Hotman, Rasman juga punya dua sisi yang bertolak belakang dari yang dicitrakan media maupun para seterunya. Jika Hotman yang dikenal sebagai pengacara 5 miliar rela memberikan jasa gratis untuk membela kaum tertindas, Rasman pun punya idealisme yang kurang lebih sama. Hanya saja, gara-gara mengundurkan diri dari organisasi kepengacaraan, Rasman dilarang tampil beracara di depan sidang. Sejumlah kasus viral pun luput dari kawalannya, seperti kasus Medina Zain melawan Ica Marisha dan Uci Flaudea. Lalu benarkah karena sudah menguasai kasus Medina, Rasman masih ngotot membela mantan kliennya itu meskipun di luar persidangan? Ya, saya merasa Medina itu layak dibela. Dia sakit, kemudian dia ada masalah, bahkan uang saya juga terpakai 100 juta. Tapi saya kan tidak tamak gitu ya. Saya berpihak terhadap dia dan saya bicara ke Lukman, Man, untuk proses persidangan kamu aja deh yang bantu ya. Saya kan sibuk banget buat laporan polisi dan kerjaan saya yang lain, dan dia paham gitu. Jadi kita koordinasi dengan Mama Medina Zain, kemarin juga saya bantu koordinasi itu. Gak ada masalah, kita fine aja. Oke.